Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah perawatan dan pengasuhan bayi dan balita akan memberikan penjelasan mengenai materi inilah dia si pembawa penyakit. Baik, saya Vina Nurul Masari NIM 089 akan menjelaskan mengenai materi pengertian penyakit. Penyakit merupakan sebuah kondisi di dalam tubuh manusia yang salah satu perangkatnya tidak normal dan menimbulkan rasa sakit yang dapat mengancam kehidupan bagi penderitanya. Untuk para ahli, berikut penjelasannya. Yang pertama, Thomas Timmerich. Penyakit diartikan sebagai sebuah keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk ataupun fungsi salah satu bagian tubuh yang menyebabkan tubuh menjadi tidak dapat bekerja dengan normal. Yang kedua, Kathleen Manheim Aries. Penyakit adalah suatu kesakitan yang biasanya mempunyai setidaknya dua sifat dari beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, perubahan anatomi yang konsisten. Yang kedua, telah diketahuinya agen etiologik atau telah teridentifikasinya beberapa tanda ataupun gejala tertentu. Yang ketiga, yaitu munajat Iskandar. Penyakit merupakan sebuah proses alami yang normal terjadi dalam tubuh manusia yang harus dihadapi dan tidak perlu dimusuhi. Yang keempat, yaitu Azizan Haji Baharudin. Penyakit dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang disebabkan oleh rusaknya keseimbangan fungsi tubuh dan beberapa bagian badan manusia. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam pembawa atau penyebab penyakit pada anak. Yang pertama, demam. Demam adalah peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius yang umumnya merupakan respon tubuh terhadap penyakit. Suhu tubuh yang meningkat sebenarnya merupakan salah satu cara sistem kekebalan tubuh manusia untuk memerangi penyakit. Penyebab demam pada anak antara lain yaitu infeksi saluran pernafasan, lingkungan yang panas, efek samping imunisasi tertentu, dan diare. Yang kedua adalah muntah. Muntah adalah kondisi ketika isi lambung dikeluarkan secara paksa melalui mulut. Muntah bukanlah sebuah penyakit, melainkan suatu gejala bahwa seseorang sedang mengalami gangguan kesehatan. Penyebab umum muntah pada anak antara lain yaitu gerakan tubuh yang berlebihan, anak tidak sengaja menelan zat beracun, dan yang terakhir adalah alergi makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlinia NIM 113 akan melanjutkan penjelasan setelah teman saya, yaitu diare. Penyebab diare pada anak antara lain kurang menjaga kebersihan badan. Anak kecil cenderung lebih rentan mengalami mencret karena mereka belum cukup terlatih untuk menjaga kebersihan tubuh sendiri. Besar kemungkinan kuman penyebab diare masuk ke dalam tubuh anak lewat tangannya yang kotor, karena anak kecil cenderung aktif menggunakan tangannya untuk beraktivitas, menghisap jempol, menggigit kuku, meraih dan menggenggam mainan, bermain di tanah, mengambil makanan, hingga merangkak dan merayap di lantai. Tangan itu sendiri menjadi rumah bagi ratusan hingga ribuan kuman penyebab penyakit termasuk diare. Bakteri yang bisa menyebabkan diare adalah Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan E. coli. Sementara virus yang bisa menyebabkan diare umumnya jenis rotavirus. Parasit yang bernama Giardiasis juga dapat menginfeksi pencernaan. Selanjutnya, keracunan makanan. Diare sangat mudah menyerang anak lewat makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh kuman. Kuman juga dapat masuk ke dalam tubuh jika anak mengonsumsi makanan yang tidak matang sempurna. Selanjutnya, ada C. Alergi makanan. Anak yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu dapat mengalami diare dan muntah-muntah jika mengonsumsinya. Pada anak bayi yang masih menyusu, ia dapat mengalami alergi dari makanan yang ibunya konsumsi.
karena protein dari makanan yang ibu makan akan terserap ke dalam ASI dan masuk ke dalam tubuh bayi. Selanjutnya yaitu ada masalah kulit. Penyebab masalah kulit pada anak beragam, yaitu karena virus, bakteri, paparan sabun yang keras, gigitan serangga, parasit, dan alergi. Beberapa masalah kulit yang terjadi pada anak. Yang pertama, ruam popok atau diaper dermatitis. Ruam popok adalah peradangan pada daerah yang tertutup popok, seperti bokong dan lipatan paha. Penyakit ini muncul akibat terlalu lama bersentuhan dengan air kencing dan tinja atau iritasi terhadap bahan tertentu pada popok. Selanjutnya ada campak. Campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengan penyebaran yang cepat. Yang ketiga ada kutil. Kutil merupakan pertumbuhan kulit yang disebabkan oleh virus HPV atau Human Papillomavirus. Kutil pada anak dapat muncul pada jari, telapak tangan, telapak kaki, lutut, ataupun di siku. Kemudian yang keempat ada cacar air. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang bernama varicella zoster virus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Rabistia Rautami, NIM 110, akan melanjutkan materi. Materi yang akan saya bahas adalah pilek, ispa, dan ototeris media. Yang pertama adalah pilek. Nah, pada umumnya virus pilek menyerang pada musim hujan atau pergantian dari musim panas ke musim hujan. Nah, penyebab dari pilek ini adalah infeksi virus yang dapat menyebar secara langsung lewat percikan lendir dari saluran pernafasan penderita ataupun secara tidak langsung melalui tangan. Kemudian materi yang kedua adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Nah, pembawa penyakit ISPA ini adalah disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Kemudian virus yang menyebabkan ISPA adalah rhinovirus, adenovirus, virus Coxsackie, human metapneumovirus, dan virus parainfluenza. Kemudian bakteri yang menyebabkan ISPA adalah kelompok A beta hemolytic streptococcus, kemudian Corynebacterium atau diphtheria, kemudian ada gonorrhea, kemudian chlamydia, dan kelompok C beta hemolytic streptococcus. Virus dan bakteri yang menyebabkan ISPA pada anak ini dapat menginfeksi anak dengan cara. Yang pertama, anak dekat dengan seseorang yang terinfeksi ISPA. Nah, saat seseorang dengan virus yang menyebabkan ISPA bersin dan batuk tanpa menutup hidung dan mulutnya. Kemudian yang kedua, anak berada di ruangan tertutup dan penuh sesak. Dan ada orang yang terinfeksi virus ISPA di dekat anak. Kemudian yang ketiga, saat orang yang terinfeksi virus menyentuh hidung dan mata anak, infeksi dapat ditularkan saat cairan yang terinfeksi bersentuhan dengan hidung dan mata. Yang keempat, udara di sekitar anak sangat lembab. Nah, virus ini sangat senang berada di lingkungan yang lembab. Kemudian yang kelima, saat kekebalan tubuh anak sedang lemah. Nah, ketika kekebalan tubuh anak sedang lemah, anak akan lebih mudah tertular ISPA. Kemudian materi yang terakhir adalah infeksi telinga tengah atau ototiris media. Nah, biasanya telinga ini terasa nyeri dan keluar cairan. Nah, penyebab dari infeksi telinga tengah terkena adalah disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.